Hidup nomor satu. Itu ada di anak muda milenial dengan si tahu itu siapa. Ini tadi Agus Suprayitno, you know, pilihlah nomor 1 bersama, jangan berdua. Walau siapapun pilihan kita semua. iPhone anak ini bikin orang iri, iPhone anak ini bikin orang ngeri. Percayakan teman ada sejahtera, percayakan masih punya cara. Akar rumput rapatkan barisan, bersama jemput kemenangan diwariskan. Bukan satu berapa, tapi sesama itu tujuan utama. Martinus Agus. 01 Gaspol. 01 luar biasa, tepuk tangan dulu. Pak Martinus Adi dengan Agus Suprayitno sudah jadi bupati. Tidak percaya? Percaya atau tidak? Percaya? Satu hati kita mendukung Bapak Martinus dan Bapak Agus Suprayitno. Karena begini, Nabire itu sekarang ini DPT paling tinggi di Nabire. Kita lihat suku-suku DPT tertinggi hari ini Nabire adalah suku Jawa. Kenapa orang Jawa memilih Martinus Adi? Karena dia punya wakil bupati adalah kepala suku besar Jawa hari ini. Kepala suku Jasuna. Jawa, Sunda, Madura sudah ada di tangan kita hari ini. Lalu yang berikut, orang-orang Dani. Hari ini orang Dani di Nabire itu, kamu lihat dong, serahkan partai hari ini Partai Demokrat. Partai Demokrat itu partai yang sangat identik dengan Bapak Lukas NMB. Dorang sudah serahkan untuk Pak Martinus Adi pakai. Jadi orang-orang Dani bilang kami bulat hari ini untuk Pak Martinus Adi. Yang ketiga, orang dari orang dari itu dari Kabupaten Enaro, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai dan Kabupaten Deyai itu hari ini bulat untuk Pak Martinus Adi. Sehingga hari ini suara kita di Nabire sudah kurang lebih 60.000 sekian. Kalau 60.000 sekian itu berarti kita sudah menang. Kalau sudah kita menang kayak gitu, mohon maaf ya, kalau kita sudah menang kayak begitu, terus kita yang lain-lain, yang kita kecil-kecil yang lain-lain ini mau dukung siapa? Apa kita harus memilih yang kalah? Silakan, kalau mau memilih yang kalah pilih saja yang sebelah. Tetapi kita ini kan maunya untuk menang toh. Maunya untuk menang atau tidak? Kalau mau untuk menang maka kita harus pilih nomor berapa? Jadi dilupakan oleh banyak orang, banyak pemimpin dari bupati ke bupati,
Saya berharap Pak Bupati kelak ketika dilantik menjadikan ini prioritas istimewa. Potensi yang ada di sini potensi perikanan, jadi kerambah dan lain sebagainya bisa digunakan. Tapi harapan saya bisa tembus jalan dari Napan, Masipawa, Napan, Musar, Lagari. Jadi mereka tidak perlu lagi dari laut dengan BBM yang begitu banyak. Gitu ya aspirasinya. Nah, jadi perhatian Pak Bupati, yang pertama Bapak Ibu bahwa ada program 1 RT 100 juta. Itu bisa digunakan untuk keamanan dan kebersihan kampung ditambah dengan dana desa dan lain sebagainya. Namun kami hadir berserta Pak Bupati senantiasa mendampingi. Kemarin saya sampai di Trokumar mendampingi Bapak untuk mengingatkan beliau ketika jadi. Ada janji yang kami ucapkan, ada ikrar yang kami lepaskan, sehingga ini yang akan kami kerjakan. Jadi di kampung ini begitu banyak potensi. Anak-anak muda, Karang Taruna, Ibu PKK itu tidak aktif. Tidak aktif. Jadi ini nanti Ibu Ketua Penggerak PKK ya, Penggerak Kabupaten bisa mengaktifkan ibu-ibu yang ada di sini. Ini semua bergerak karena ibu-ibu nih. Orang muda mulai ikut dari belakang. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kami sebagai partai pengusung untuk senantiasa mengingatkan beliau. Situasi yang terjadi hari ini atas kehendak dan izin Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadir di tempat ini karena Tuhan menghendaki ini terjadi. Cuaca pagi ini buruk sekali. Di ibu kota kita lihat seperti hujan lebat akan turun. Awan yang gelap sudah menutupi seluruh kota. Tapi kami semua berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkehendak untuk kami ada di tengah-tengah rakyat, maka Tuhan akan jauhkan itu. Dan Tuhan melakukan itu sebagai sebuah tanda mujizat bahwa Tuhan sudah memilih seorang pemimpin baru. Saya bicara di tengah-tengah saudara karena saya ini anak Napan. Saya Heri Senadi. Kalau yang lain di kader-kader partai tahu saya siapa. Saya pernah anggota DPR. Saya Ketua Komisi Anggaran. Tahun 2012 sayalah bersama dengan beberapa teman dari TUM 7 yang memecahkan distrik Napan dengan distrik Mora. Dan distrik Mora berdiri sendiri. Kenapa? Supaya ada keseimbangan pelayanan publik dari pemerintah. Supaya ada keseimbangan ekonomi. Supaya ada perhatian dan pelayanan yang adil. Tetapi hari ini setelah dipecahkan 3 tahun kepemimpinan setelah tanggal 8 November, kita lihat Napan hanya seperti ini. Betul tidak? Pernahkah saudara melihat seorang pemimpin datang melayani saudara di sini? Sampai hari ini pernah? Mau kampanye baru datang. Betul tidak? Kalau saudara menangis, hati Tuhan pun menangis. Karena dia meletakkan saudara di tengah-tengah pulau atau tanah ini supaya saudara mendapatkan pelayanan pemerintah yang adalah wakil Allah. Tetapi saudara tidak mengalami apa-apa sampai hari ini. Anak-anak kita tidak dapat beasiswa. Dapat tidak? Ibu-ibu menjual pinang, bawa kelapa ke kota atau hasil laut, juga tidak dapat pelayanan, bantuan tunai, supaya jadi modal usaha. Tidak pernah. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Saya ngomong karena saya bagian dari keluarga saudara. Semua yang terjadi ini karena dana desa. Ini bukan karena perhatian pemerintah daerah. Bersyukur kalau punya kepala kampung yang bekerja dengan adil dan jujur sehingga saudara merasakan pelayanan ini. Hari ini Tuhan mengirim seorang pemimpin baru untuk kita. Anak muda, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leri, oleh Pak Udin. Yang energik, yang semangat, yang berwibawa, yang sederhana. Walaupun dibilang anak Aibon, tapi tidak pernah isap rokok. Tidak pernah minum mabuk.
tidak pernah sentuh bobo, tidak pernah isap aibon, tidak pernah sentuh narkoba. Tetapi gelar itu diberikan kepadanya yang paling buruk, tidak apa-apa, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Daripada kita mendapat gelar setinggi langit, tapi waktu wajah kita terangkat, kita tidak melihat bahwa banyak orang sedang menderita di sana. Hari ini Tuhan mengirim seorang pemimpin. Saya katakan ini pemimpin. Tuhan sudah menetapkan, hanya sekarang tanggal 27 lah kita akan membawa hak kita. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Berjalan tetap pada pilihan saudara hari ini. Karena ini waktu yang tepat. Ini pilihan yang tepat. Ini sudah jalur kita yang tepat. Bahwa tidak ada lagi pemimpin lain selain daripada Pak Martinus Adi dan Pak Agus Suprayitno. Saudara semua relawan menggunakan baju hitam, tanda saudara berduka. Karena saudara mengalami penderitaan dari kematian demokrasi. Kematian ekonomi. Kematian kehidupan keluarga yang tidak pernah bangkit dari penderitaan. Hari ini saudara akan bangkit. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Saudara tahu, saya kemarin di partai lain. Saya kemarin pendukung yang sebelah. Tapi saya mengambil keputusan untuk meninggalkan karena saya tahu Tuhan menetapkan seorang pemimpin yang baru untuk saudara dan saya. Pemimpin yang memiliki hati seorang bapa. Kalau orang Napan bilang fatherhood, hati bapa, hati yang mau melayani. Saya bangga dengan Pak Martinus. Kenapa? Karena saat saudara menangis, beliau juga menangis. Saat saudara tertawa, dia akan tertawa. Saat saudara bersalah, dia akan memukul saudara dengan rotan. Itu pemimpin. Supaya kita berubah menjadi baik. Bukan yang memberikan pujian walaupun kita salah, tetapi menegur saat kita bersalah. Karena kita semua punya tujuan dan masa depan yang pasti. Demikian yang saya mau sampaikan siang hari ini. Pencerahan ini akan menolong kita semua. Jaga hati dan pikiran. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Semua ini bergereja. Jangan kita jadi Yudas. Kita datang duduk di sini pakai pakaian karena dapat baju. Kita dengar selesai karena ada makan siang, jadi kita makan rame-rame. Setelah itu pulang terus langsung bilang bina saya di sebelah. Hati-hati saudara. Jangan sampai kutuk turun atas kita. Kita hadir bukan hanya untuk makan. Kita hadir bukan hanya untuk mendapatkan pakaian. Tapi kita hadir untuk menentukan nasib kita. Karena kita sudah terlalu lama menderita. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Martinus Agus. Martinus Agus. Nomor satu. Nomor satu. Terima kasih. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Pertama, saya terharu sekali. Saya juga tidak pernah bermimpi kalau suatu waktu saya akan berdiri di Bapak Ibu. Saya ditangguh dari laut sampai saya ketemu sama mama lagi di teras ini. Mama kok berdiri dulu? Saya dulu waktu kecil makan di depan rumah. Saya ketemu sama mama. Sama teman itu Yusuf. Untuk kehormatan khusus buat saya. Saya juga dulu tidak pernah bermimpi atau bercita-cita kalau suatu waktu saya akan jadi calon bupati. Kan orang bilang nanti kota kosong. Tapi ternyata Tuhan buat itu semua berubah. Saya juga ini pemuda biasa saja, tidak ada gelar saya punya gelar. Kalau mewakili punya esos ya Pak. Kalau pasangan sebelah ada gelar banyak-banyak. Saya hanya cukup di Martinus Adi. Mungkin karena dong ini tidak minta ganteng kan? Saya ini ganteng itu di hati saya. Hati saya paling ganteng. Karena saya punya hati paling ganteng, Tuhan kasih saya partai gratis. Karena Tuhan itu dia lihat hati,
kandil ya kupu muka kupuang terhadap karena Tuhan mau dengan hati yang ganteng sarubah apa yang menjadi kerinduan untuk kita rubah bersama-sama. Saya tidak pernah bermimpi kalau suatu waktu saya akan dikelilingi oleh laki-laki yang hebat-hebat, jenderal-jenderal lapangan, tokoh-tokoh di Nabire. Ada Bapak Rubewa sedikit tiba, ada kakak bro Udin Mardin, ada kakak di Pasir Mandelian. Ini berbahaya semua. Saya tidak pernah bermimpi, tapi mereka datang untuk saya. Dan masih banyak lagi di belakang sana. Waktu kita tinggal 11 hari. 11 hari semakin ke sini semakin mengalir masuk. Ternyata betul. Dan jangan kita bukan itu, tapi Tuhan mau ada sesuatu yang kita buat untuk masa depan, untuk kita semua di Nabire. Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan Adi. Adi itu di DIY sana. Saya hari ini menjadi 6 suku besar di pesisir pantai. Jadi Bapak Ibu jangan bilang saya orang Paniai. Saya diterima sebagai anak adat di 6 suku besar di pesisir. Saya mau bangun pesisir. Saya mau bangun pesisir. Saya sudah bilang Pak Wakil, Supraitnya aku taruh di Jawa sana, kau datang sebagai Agus saja. Kalau Agus Suprait itu kan nama Jawa itu. Jadi jangan kau bawa ke Nabire. Saya sudah kasih tinggal Adi, dia sudah kasih tinggal Supraitnya. Kami dua sudah diterima sebagai anak adat di Nabire. Itu artinya apa? Fokus kerja kami dua adalah bangun Nabire baik dan benar. Karena itu Bapak Ibu, saya harus injak ke sini. Saya bukan soal DPT besar atau kecil. Bukan Bapak Ibu memilih saya atau tidak. Tapi saya ingin lihat dan ingin mendengar apa yang menjadi kerinduan selama ini. Terima kasih buat relawan yang sudah bekerja luar biasa. Karena setiap momen ada pahlawannya. Dan ini kalian adalah pahlawan untuk saya. Di waktu lain pasti ada orang lain yang Tuhan taruh jadi pahlawan untuk saya. Begitu juga saya akan jadi pahlawan untuk orang lain di waktu yang Tuhan siapkan. Karena setiap momen Tuhan taruh orang. Tuhan tidak pernah taruh binatang, Tuhan tidak pernah taruh makhluk lain. Dia akan taruh manusia yang mengerti manusia lain. Karena itu di tengah kritis, di tengah perubahan, Papua Tengah sudah tiba. Tuhan taruh Martinus Hadi untuk merubah Nabire. Kalau tidak kan tidak mungkin saya dapat partai yang besar-besar. Saya tidak ada uang. Saya juga ini pemuda pengangguran. Saya juga pemuda biasa saja. Tapi kenapa Tuhan bisa kasih saya Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Buruh, dan Gelora dan lain-lain. Ada 2 partai lagi. Itu artinya supaya dengan perahu ini saya masuk merubah apa yang menjadi doa dan air mata kita semua. Doa dan harapan dari pemuda-pemuda yang hari ini menganggur. Doa daripada air mata mama jual pinang. Doa daripada nelayan, doa daripada petani, doa daripada tukang-tukang ojek. Doa daripada ASN yang hari ini tidak sejahtera. Bapak Ibu, ASN juga dong hanya nama keki saja, tapi itu juga tidak sejahtera. Karena TPP atau kinerja itu tidak dapat. Jadi karena saya harus rubah, maka Tuhan kasih saya partai ini semua. Bapak Ibu, partai-partai ini Rp1.000 saya tidak pernah keluar. Bahkan tidak pernah mengusulkan saya ini semua. Hanya Roy yang mengusulkan saya. Ini Roy ada depan saya. Roy mengusulkan saya DPC, DPD, dan DPP, dan rekomendasi pertama yang saya dapat adalah Demokrat. Orang Dani punya. Karena orang Dani bilang SP4 sampai Wami sana bungkus. Jadi posisi saat ini seluruh orang gunung di Nabire kita sudah bungkus. Dan seluruh orang Jawa sudah bungkus. Nah, kalau begitu bosan? Saya sudah datang di kabupaten. Kamu kemana lagi? Iya tuh. Ini kan kamu sudah kerja untuk saya. Karena kamu harus besok jadi ini. Bapak Ibu saya mau bilang, sekalipun tusuk saya atau tidak, memilih saya atau tidak, saya akan perhatikan bosan. Memilih saya
atau tidak, saya tetap akan perhatikan Musa baik-baik dan benar. Terima kasih kepada rombongan yang hadir di sajian hari ini dan masyarakat yang hadir di sajian hari ini. Terima kasih kepada semua. Nama saya Cornelius Singgamui. Jabatan saya yang dikasih Korlap Promosi. Itu saja. Terima kasih. Jangan pindah dulu Bapak Korlap. Di sini kira-kira DPT pemilihnya berapa? 02 Napang sebesar 188. Tepuk tangan 188 nih. Kalian dekat ya? Dekat. Kalau tidak injak dorang. Saya mewakili dari Kader Posyandu. Kami Kader Posyandu dari Posyandu Saranai. Kami memang selama 2 tahun ini kami menderita. Menderita seperti begini Bapak. Kami punya insentif itu tersendat betul. Sementara kami di sekolah kerja setiap bulan. Tiba kami punya anak-anak, ya kalau punya makan. Saya tanya, siapa yang kasih tersedak? Dari kepala kampung. Ganti kepala kamu kan tidak? Kampung. Setes saja. Ya, itu seperti begitu. Jadi kami memang Kader Posyandu ini kami terlalu menderita. Apabila kakak Lulu sebagai Bupati Nabire, Bapak bisa membantu kami di dalam pembangunan perumahan. Alasannya karena di satu rumah ada 2 kakak sampai 3. Itu satu. Yang kedua mengenai alat telepon kayak ini. Jaringan. Ya, jadi saya menurut saya mau sendiri tidak punya HP. Tapi saya tahu bahwa itu hubungan komunikasi yang sangat penting. Jadi kalau boleh itu ada barang saya beli seperti ini apa barang di sini. Itu 2. Yang ketiga, saya punya jembatan ini suruh usaha kami ingin jembatan seperti itu. Karena kami senang jembatan itu dia memperindah kampung ini. Mungkin saya tambah-tambah lagi kalau jembatan dia ada itu ikan kami selalu masuk. Ada tamu datang lu senang ngomong ikan. Dan saya sudah lihat. Dan jembatan suruh saja kalau boleh ulang lagi. Yang keempat, lapangan bola kaki untuk kampung 4 distrik. Kampung lapangan bola kaki. Mungkin itu saja. Yang kelima, air bersih. Air bersih juga datang kemana potong-potong gitu. Siapa yang kabel potong? besar sebenarnya kabel kecil. Siapa yang potong? Masyarakat sendiri. Barang-barang datang tidak tahu rusak sendiri. Itu yang benar. Jadi mungkin itu, dan kalau memang itu ada yang potong, bisa nanti ada pengawasan yang lebih akurat. Yang kelima, penyerangan. Lampu bagaimana? Banyak rumah yang tidak dapat lampu masuk. Hanya itu saja. Meteran. Veteran. Selama perjalanan waktu dari kepala kampung yang berjalan sampai dengan saat ini, uang masyarakat banyak yang hancur di tangan mereka. Bagaimana? Selama perjalanan dari bupati ganti bupati dan uang yang diturunkan dari pusat ke kampung-kampung, kepala desa kasih hancur semua. Kenapa begitu? Karena didukung oleh bupati. Semua yang dinaikkan ke bupati, bupati matikan langsung di kabupaten. Untuk itu saya minta, saya minta kepada Bapak, apabila Bapak duduk, kepala kampung yang salah, kasih masuk penjara, jangan putus, kasih masuk penjara.
di penjara tidak? Saya tanya sekarang juga. Saya termasuk orang yang sakit hati juga yang kepala kampung. Jadi apabila kepala kampung yang salah Bapak masukkan penjara tidak? Bapak tolong jawab dulu. Harus kita buktikan dulu. Bapak ini kenyataan. Yang kenyataannya kan harus dibuktikan. Ya. Karena banyak yang sudah terjadi kami laporkan ke bupati-bupati tidak pernah direalisasikan. Mana kepala kampung ada ya? Nah, itu kan dia tidak hadir, tidak apa-apa. Ya, jadi saya mohon di dalam perjalanan Bapak ke depan apabila ada kepala-kepala kampung yang salah menggunakan uang kampung atau uang masyarakat, tolong dipenjarakan. Terima kasih kami kembali mengucap syukur dan yang banyak terima kasih kepada Tuhan karena wakil daripada Bapak itu orang yang sangat luar biasa. Saya bukan menilai Bapak Adi, tapi saya menilai dari wakil itu. Itu orang yang jujur dan siap bertanggung jawab untuk masyarakat banyak. Iya. Pesanan saya secara khusus untuk Bapak Bupati. Saya langsung nyatakan bahwa Bapak Bupati, saya percaya bahwa Bapak sudah diutus dari Tuhan untuk mewakili satu kabupaten Nabire ini. Pesan saya secara khusus untuk Bapak Bupati, saya sangat banyak terima kasih apa yang tadi disampaikan itu luar biasa. Ketika Bapak duduk nanti besok dilantik jadi Bupati Nabire, ingat bahwa punya janji tadi, masyarakat Nabire Timur bagian pesisir pantai, karena kehidupan daripada mereka yang ada secara khusus Hariti, Mambor, Masipawa, Musang, Napang, Winami, Mor, Arui dan lain sebagainya, mereka masih dalam hidup penderitaan. Itu terbukti. Banyak orang, kalau kita lihat dana kampung yang sebesar 2 miliar itu tidak sanggup menjangkau masyarakat yang ada di sini. Sebenarnya itu berarti, kalau bagi saya itu berarti 2 miliar itu. Berapa ratus juta itu berarti. Tapi ketika pemimpin itu dia jujur untuk mengolah itu untuk kepentingan masyarakat, maka tidak ada yang menderita. Ya. Oke, untuk itu ada 2 unsur saja yang saya kasih untuk Bapak. Ketika besok Bapak jadi Bupati, tapi saya nyatakan sekarang jadi Bupati. Ya. Kami masyarakat Kampung Winami, saya langsung mewakili ya. Saya bicara sini. Siap, termasuk saya sendiri. Saya Bapak Erari, Bapak Ilya Erari. Siap mendukung Bapak 100% jadi Bupati Nabire. Kepala kampung ganti kah tidak? Saya malas. Apalagi penjarakan dia, saya tidak perlu. Karena apa? Dia punya anak dan istri ada. Kalau dia sendiri saya bisa kasih penjara. Karena itu nanti kita ganti. Tapi kalau penjara itu saya tidak akan kasih penjara. Sekalipun korupsinya terbukti. Kasihan itu dia punya anak. Siapa yang pelihara? Coba. Kalau ada yang penjara mau kasih ganti. Karena mau kasih ganti kan jadi dia punya anak saya kasih penjara. Bapak Ibu, perasaan itu sama. Tadi saya bilang begini, pemimpin tidak tegas, kata kuncinya ada di situ. Saya punya ini ngeri. Kalau saya pimpin ini, saya mantan petinju dan hari ini pengurus Pertina dan saya sudah saya di pemuda. Begini tapi jangan bahaya sekali. Ini betul saya petinju begini. Petinju besar tapi dulu kecil. Jadi saya bilang kalau untuk penjara Bapak Ibu, sekalipun terbukti saya tidak akan dorong dia. Karena saya sayang dia punya anak dan dia istri. Kalau dia sendiri kita ganti itu untuk masyarakat kita ganti. Kalau kamu tidak minta kita kasih lanjut. Iya toh lanjut saja. Ayo bagus. Nanti kita lihat sampai jalan. Tapi untuk penjarakan tidak.
catat kata-kata saya, tidak. Mau terbuktikan tidak, kenapa saya sayang dia anak. Kecuali ada yang kasih jaminan kepada saya untuk jaminkan dia punya anak dan dia bicara anak di masa depan. Iya tuh, kita ini jangankan nomor kecil itu kemudian ini pemimpin yang salah. Ini tuh, jadi saya sudah bilang nanti tanggal 27 tusuk saya atau tidak, dia tim sebelah atau tidak, tetap saya tidak akan pernah. Saya bangun atas nama pemerintah Nabi, warga Nabi, terutama 6 suku yang ada di pesisir. Inilah mereka, jagoan-jagoan. Ini pengaruh tinju itu aja, memang kayak pengaruh harus begitu. Mari, naik, silakan naik. Naik di atas. Naik saja, naik. Ya, naik. Wah, ini tidak ada perempuan kah? Yesus. Ada perempuan 2 atau 3 orang kamu naik sini, nanti nama saya susul dalam sekarang. Mari perempuan muda. Perempuan yang ingin Mari, Mama. saya, mari Boleh. kamu naik sini. Mari. 3 perempuan, 4 perempuan. Ya. Ini korlap, tolong tambahkan nama bagi 4 yang sudah di dalam sini. Dari mereka ini tersurat, tapi kita semua tersirat untuk kita memenangkan pasangan nomor 1. Yes. Tersurat dalam SK adalah mereka yang berdiri di depan saya ini. Itu tersurat karena mereka ada dalam catatan ini. Tapi tersiratnya adalah kami semua dari tim sukses. Asik tuh. Jadi saya serahkan korlap TPS 2 dan seterusnya di kampung sini untuk kemenangan kita bersama. Jadi bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita bersama. Kemenangan saya mau lihat dari kampung sini. Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan tugas ini kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas penyerahan SK ini kepada kami. Kami akan jalankan tugas ini sesuai dengan apa yang Siap kerja. bersama dengan rombongan Bapak Bupati Nabire yang akan terpilih untuk memimpin Nabire maju, adil, dan sejahtera. Hamba berdoa. Gas.